Bersoraklah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkan namanya, muliakanlah dia, naikkan pujian. Hai bangsa-bangsa, puji Allah, kepadanya perdengarkan pujian. Ya tak biarkan kaki kami goyah, dan jiwa kami disematkannya. Bersorak-soraklah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkan namanya, muliakanlah dia, naikkan pujian. Sebab kau telah menguji kami, telah murnikan kami bagai perak. Kau telah membawa kami dalam jaring, kenakan beban di pinggang kami. Bersorak-soraklah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkan namanya, muliakanlah dia, naikkan pujian. Engkau telah biarkan orang melintasi atas kepala kami. Kami telah menempuh api dan air, tapi engkau membebaskan kami. Bersorak-soraklah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkan namanya, muliakanlah dia, naikkan pujian. Aku akan masuk rumahmu dengan membawa korban bakaran. Aku akan membayar kepadamu nazar yang diucapkan mulutku. Bersorak-soraklah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkan namanya, muliakanlah dia, naikkan pujian. Laksana Tuhanku, lemah lembut dan ramah dan manis budiku, tetapi sungguh sayang ternyata ku cemar. Ya Tuhan, beriku hati yang suci dan benar. Ku ingin ikut Yesus, mencontoh kasih-Nya, menghibur orang susah, menolong yang lemah. Tetapi sungguh sayang ternyata ku cemar. Ya Tuhan, beriku hati yang suci dan benar. Ya sungguh juru selamat, cemarlah hatiku, dan hanya Kau yang dapat menghapus dosaku, supaya kelak di sorga ku pandang wajah-Mu, dan aku jadi sama laksana diri-Mu.
Garam dan terang, dua hal yang melambangkan dampak. Garam kecil seringkali tidak terlihat mata, namun memberi rasa. Ia melarutkan dirinya hingga tak terlihat untuk memberikan dampak bagi sekelilingnya. Terang menyinarkan cahaya. Membuat keindahan terlihat dan nyata. Menyingkapkan kebenaran dan menuntun setiap orang di jalannya. Menjadi garam berarti setia dalam mengerjakan panggilan, sekalipun tidak seorang pun melihatnya. Menjadi terang berarti berani menyuarakan kebenaran, sekalipun harus menghadapi segala risiko dan tantangan. BPK Penabur Jakarta adalah lembaga pendidikan milik Gereja Kristen Indonesia Sinode Wilayah Jawa Barat yang berdiri pada tahun 1950 dan saat ini mengelola 80 sekolah dengan lebih dari 32.000 peserta didik. Kami memiliki program pendidikan yang holistik, tidak hanya fokus pada akademik, tetapi juga pengembangan creativity, critical thinking and doing, collaboration, communication, serta penerapan nilai-nilai Kristiani agar mereka tidak hanya sukses dalam hidup, tetapi juga menjadi garam dan terang bagi kemuliaan Tuhan. Perintah Tuhan untuk menjadi garam dan terang menjadi dasar kami melangkah, membangun pendidikan Kristen unggul dalam iman, ilmu, dan pelayanan. Iman dalam Kristus menjadi landasan utama. Saya bersyukur dan bangga menjadi bagian dari keluarga besar BPK Penabur Jakarta, tempat di mana saya berkarya, mengembangkan diri, serta bertumbuh dalam iman. BPK Penabur Jakarta memiliki organisasi yang kuat, manajemen dan budaya yang baik, serta lingkungan kerja yang menyenangkan. Ilmu kami tumbuhkan sesuai dengan talenta yang dikaruniakan Tuhan bagi mereka. Pelayanan menjadi wujud syukur atas anugerah Tuhan agar kami bisa menjadi saluran berkat bagi sesama. Melalui iman, ilmu, dan pelayanan, kami ingin melahirkan generasi yang best. Be Tough, Excel Worldwide, Share with Society, dan Trust in God. Inilah tekad kami, dan semuanya berawal di sini, di BPK Penabur. Jemaat dan simpatisan GKI Harapan Indah dimanapun saudara berada, atas nama Majelis Jemaat saya mengucapkan selamat mengikuti kebaktian umum online pada hari ini, Minggu 19 Juli 2020, yang diselenggarakan oleh GKI Harapan Indah Bekasi. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Marilah kita merayakan kehidupan yang sudah Tuhan anugerahkan pada kita. Bersyukurlah untuk segala kebaikan dan penyertaan Tuhan yang senantiasa kita rasakan walaupun hidup penuh liku dan tantangan. Mari kita mengagungkan nama Tuhan, bernyanyilah dan bermazmurlah baginya. Bersyukurlah pada Tuhan, serukanlah
namanya. Bernyanyilah bagi Tuhan, mari bermazmurlah. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Hatiku siap ya Tuhan, bernyanyi dan bermazmur, karena Engkau maha baik, setia dan benar. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita mengawali ibadah kita pada hari ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, 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 amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Silakan duduk kembali. Umat yang terkasih, setiap kita memiliki pengalaman iman atas kebaikan dan penyataan Tuhan. Kebaikannya nyata setiap waktu, baik di saat hidup penuh sukacita maupun saat jalan hidup penuh liku dan tantangan. Apa respon kita terhadap kebaikan Tuhan? Sudahkah kebaikan yang Tuhan taburkan, kita teruskan dengan menaburkan kebaikan di tengah dunia yang sedang berubah dan memasuki era normal baru? Tema pagi hari ini adalah berani berubah, semakin peduli dan berbagi. Menjadi refleksi iman dan panggilan bagi kita untuk menaburkan kebaikan di tengah dunia ini, agar kita tidak menjadi lalang yang tak berguna, yang siap dikumpulkan dan dibakar dalam api. Ingatlah firman Tuhan di dalam Matius 5 ayat 13 sampai dengan 14a dan 16. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Bersamaan dengan perenungan tersebut, hari ini GKI bersyukur atas kebaikan Tuhan yang Ia taburkan selama 70 tahun melalui BPK Penabur. BPK Penabur menjadi salah satu sarana GKI untuk menaburkan kebaikan Tuhan di tengah dunia melalui pelayanan misi dalam bidang pendidikan. Inilah ladang yang dipercayakan Tuhan kepada kita untuk kita rawat dan kita tuai sesuai kehendak dan rencana Tuhan. Sekelilingmu, pandanglah ke ladang-ladang yang menguning dan sudah matang untuk dituai.
Milik siapa ladang itu, untuk siapa tuaiannya? Milik Allah dan untuk Allah isi dunia kerajaan. Lihatlah sekelilingmu, pandanglah ke ladang-ladang yang menguning dan sudah matang untuk dituai. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdoa secara pribadi di hadapan Tuhan, mengakui segala dosa dan kesalahan yang telah kita lakukan. Sungguh kami layak menaikkan syukur bagimu, sebab Engkau selalu setia untuk menaburkan kebaikan di sepanjang perjalanan kehidupan kami. Namun di tengah keadaan sulit dan penuh tantangan, kami kerap tidak merasakan kebaikan Tuhan. Seakan kebaikan-Mu lenyap dari diri kami. Lantas kami pun menjadi garam yang tawar. Padahal kelemahan, ketakutan, kecemasanlah yang membuat kami menutup diri pada kebaikan-Mu, menjadikan kami tawar hati dalam menghadapi krisis, meredupkan terang yang Engkau berikan. Ego diri kami menguasai hati dan pikiran kami, hingga kami menciptakan kebenaran sendiri tanpa hikmat dari-Mu. Ampunilah kami ya Allah. Raihlah kami dalam segala keadaan yang sulit sekalipun, dan jagalah kami agar tetap pada jalan-Mu. Ajarlah kami untuk bersandar pada pengertian-Mu, dan kobarkanlah keberanian dalam diri kami untuk menyatakan kasih dan kebaikan-Mu. Tuhan kasihani, Kristus kasihani. Tuhan kasihani kami. Tuhan kasihani, Kristus kasihani. Tuhan kasihani kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, dengarkanlah berita anugerah dari Tuhan yang terambil dari kitab Ibrani pasal keempat ayat yang ke-16. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Sendengkanlah telingamu, ya Tuhan. Pasanglah telinga pada doaku, sebab sengsara dan miskin aku. Perhatikan
sebab aku orang yang kau kasihi. Selamatkanlah hamba-Mu yang sungguh percaya kepadamu. Engkau adalah Allahku, kasihanilah aku ya Tuhanku, sebab kepadamu aku berseru sepanjang hari. Sendengkanlah telingamu ya Tuhan, pasanglah telinga pada doaku, sebab sengsara dan miskin aku. Perhatikanlah permohonanku. Buatlah jiwa hamba-Mu bersukacita ya Tuhan, sebab padamu-lah Tuhan, kepadamu-lah ku angkat jiwaku, sebab Engkau ya Tuhan sungguh baik dan suka mengampuni dan berlimpah kasih setia
persembahan pujian virtual guru SMPK Penabur Harapan Indah. Janganlah sia-siakan waktu, hibur dan tolonglah yang bertemu. Biarlah lampumu terus bercahaya, muliakanlah Tuhan di hidupmu. Tiada yang langka di dalamnya, segala yang indah benda kemuliaan. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Terima kasih kepada guru-guru dari SMP Penabur Harapan Indah untuk persembahan pujian yang indah. Biarlah Tuhan memberkati pelayanan kita bersama. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita memasuki pelayanan firman Tuhan. Namun sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, kami bersyukur pada Tuhan untuk kesempatan hari ini kami boleh kembali beribadah kepada Tuhan. Kami masih menjalani ibadah secara virtual, kami masing-masing di rumah kami. Biarlah ini tidak mengurangi kesakralan daripada ibadah kami bersama dengan keluarga. Ya Tuhan, kami tetap memohon belas kasihan Tuhan atas kondisi kami saat ini, atas kondisi dunia kami saat ini. Ya Tuhan, bila sebentar kami bersama-sama akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, kiranya Tuhan yang akan menolong kami, memberikan kami hikmat, memberikan kami pengertian di dalam pembacaan firman Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan menguraikannya Tuhan, biarlah apa yang keluar dari mulut dan bibirnya adalah firman yang daripada Tuhan sendiri. Terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan hari ini terambil dari Injil Matius. Injil Matius pasal ke-13 ayat 24 sampai dengan ayat 30 dan dilanjutkan ayat 36 sampai 43. Injil Matius pasal ke-13 ayat yang ke-24 sampai 30
dilanjutkan ayat 36 sampai 43. Perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, "Hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba tuan ladang itu kepadanya dan berkata, 'Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu?' Jawab tuan itu, 'Seorang musuh yang melakukannya.' Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, 'Jadi, maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu?' Tetapi ia berkata, 'Jangan, sebab mungkin gandum itu akan ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu, aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu, dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar, kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku." Ayat 36 sampai 43. Penjelasan perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Maka Yesus pun meninggalkan orang banyak itu lalu pulang. Murid-muridnya datang dan berkata kepadanya, "Jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang lalang di ladang itu." Ia menjawab katanya, "Orang yang menaburkan benih baik ialah anak manusia, ladang ialah dunia. Benih yang baik itu anak-anak kerajaan, dan lalang anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman, dan para penuai itu malaikat. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman. Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya, dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan, dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api, di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar." Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah setiap kita yang membaca firman Allah dan memeliharanya. Haleluya. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita hari ini akan sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan tema berani berubah, semakin peduli dan berbagi. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ada satu film yang meraih Oscar pada tahun 2008 yang silam. Film ini berjudul The Counterfeiter yang disutradarai oleh Stefan Russowitzky. Film ini diangkat dari sebuah diari seorang Yahudi yang bernama Adolf Berger, di mana dia terlibat di dalam satu operasi penting, yaitu Operasi Bernard. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Adolf Berger bersama satu orang Yahudi lain adalah orang yang ahli memalsukan uang. Sebenarnya dua orang ini hendak dibunuh di kamp konsentrasi di Auschwitz, tetapi tidak jadi, sebab mereka memberitahukan keahlian mereka kepada orang yang ada di sana. Karena itulah Nazi menempatkan mereka ke dalam satu perusahaan rahasia untuk mencetak uang palsu. Bapak Ibu, Operasi Bernard adalah satu operasi yang berencana untuk membawa uang palsu ke Inggris dan melemparkannya dari udara. Tujuannya cuma satu, kalau uang palsu kemudian bercampur dengan uang yang asli, maka terjadilah guncangan hebat di dalam perekonomian di Inggris.
Sepertinya Hitler tahu untuk mengalahkan Inggris tidak harus dengan senjata, tetapi dengan kehancuran ekonomi. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, untunglah operasi Bernard itu tidak terjadi. Kita melihat bahwa di dalam film itu akhirnya apa yang direncanakan oleh Hitler tidak sampai menghancurkan perekonomian negara Inggris. Bapak Ibu, di dalam film ini, film Counterfeiter mau menyampaikan pesan bahwa betapa berbahayanya suatu kepalsuan yang begitu sempurna jika beredar dalam kehidupan manusia. Wajah kehidupan akan rusak total dan semua begitu akan mengalami kehancuran ketika yang palsu itu akan menggeser apa yang asli dan yang benar. Tepatnya kepalsuan akan selalu merusak wajah kehidupan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam kehidupan kita sehari-hari bukankah kita sering dalam pencampuran antara yang asli dan yang palsu? Gandum dan ilalang bercampur sedemikian rupa sehingga kita seringkali mengalami kesulitan untuk membedakan antara akal licik dan pandai. Kita juga mengalami kesulitan untuk membedakan kesalehan dan kemunafikan, antara kawan dan lawan, antara kasih dengan sikap cinta diri, antara pelayanan dan ambisi, antara kerelaan untuk berkorban atau sikap masokisme, gemar menyakiti diri sendiri. Tidak mengherankan jikalau wajah kehidupan kita dipenuhi dengan curiga, was-was, dan berbagai pikiran negatif sesama di sekitar kita. Selain itu, di dalam diri kita juga tidak akan bebas dari percampuran antara yang asli dan yang palsu. Bapak Ibu, siapakah yang berani mengatakan kita bebas dari percampuran antara asli dan palsu, kepura-puraan dan sikap munafik? Berapa banyak di antara kita yang terkadang memuliakan nama Tuhan di mulutnya, tetapi dalam kehidupan sehari-hari hatinya jauh daripada Tuhan. Terkadang juga wajah spiritualitas kita di dalam kehidupan seringkali tidak terlepas dari sikap yang manipulatif. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, sejauh ini kita di tengah ladang dunia, di manakah posisi kita? Apakah kita lalang atau kita gandum? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam perumpamaan lalang di antara gandum terjadi pemisahan yang jelas antara lalang dan gandum pada akhirnya. Di hadapan Tuhan semuanya tampak jelas hitam dan putih. Tidak ada zona abu-abu atau kompromi di hadapan Tuhan. Mungkin kita bisa mengelabui manusia, kita tidak bisa mengelabui Tuhan. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Bagaimanapun juga lalang berusaha menjadi gandum, di depan Tuhan semuanya bisa dibedakan dengan jelas mana lalang dan mana gandum. Semua kelicikan, semua tipu muslihat tidak akan bisa mengelabui mata Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam ayat 37 sampai 39 di sana Tuhan Yesus memberikan penjelasan mengenai lalang dan gandum ini. Di sana dikatakan di ayat 37, ia menjawab katanya, orang yang menaburkan benih baik ialah anak manusia, ladang ialah dunia. Benih yang baik itu anak-anak kerajaan dan lalang anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman, dan para penuai itu malaikat. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, selama kita menjadi orang yang percaya, yang hidup di dalam dunia ini, iblis itu tidak akan pernah tinggal diam. Iblis akan berusaha mengganggu, mengecoh orang percaya. Bapak Ibu, perumpamaan ini berbicara tentang lalang tertentu yang dikenal dengan gandum palsu. Lalang ini tumbuh dengan gandum, berpenampilan seperti gandum, akarnya saling berlilit satu sama lain, saling terikat satu sama lain dengan akar gandum. Perbedaan keduanya adalah tidak mudah terlihat di awal, seperti gambar yang saya sampaikan di sini.
Perbedaan di awal tidak akan terlihat dengan mudah, namun pada saat musim panen akan mulai nampak mana lalang dan mana gandum. Kehadiran lalang ini jelas mengganggu produktivitas dari gandum. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam perumpamaan ini dikatakan bahwa hamba-hamba tuan ladang itu datang dan berkata kepada Tuan sang empunya ladang, "Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuhan? Dari manakah lalang itu?" Bapak Ibu, sepertinya hamba-hamba ini terkejut ketika menemukan lalang yang tumbuh di antara gandum. Bukankah waktu lalu tuannya menaburkan benih gandum yang baik? Tapi dari mana lalang tersebut? Bapak Ibu, apa yang menjadi pertanyaan dari hamba-hamba ini adalah mereka ingin tahu siapa yang kira-kira bertanggung jawab untuk menyebarkan lalang di antara ladang gandum itu. Ini juga merupakan gambaran kita, bukan Bapak Ibu? Bahwa ketika ada kekacauan, ada satu hal yang sepertinya merusakkan idealisme kita, suatu hal yang mengganggu hidup kita, maka terkadang kita pun juga ingin mengetahui siapa kambing hitamnya, siapa biang keroknya. Bapak Ibu, di dalam teks yang kita baca tadi, sepertinya Tuhan Yesus tidak tertarik menjawab pertanyaan para hamba ini. Di sana dikatakan Tuhan ini menjawab, seorang musuh melakukannya. Di dalam penggambaran ini tidak dijelaskan siapakah nama musuhnya, detailnya dari mana, asalnya dari mana. Tidak ada petunjuk sama sekali. Kita juga tidak menemukan petunjuk untuk menemukan, menangkap musuhnya, bahkan mengusir musuhnya atau menghukum musuh ini. Di sini Tuhan menjawab, biarkan mereka tumbuh bersama sampai panen. Bapak Ibu, Yesus di sini kalau kita melihat lebih tertarik tentang bagaimana gandum tetap bertumbuh daripada memusnahkan lalang. Yesus ingin menyampaikan untuk tetap belajar bertahan di tengah ancaman lalang yang bertumbuh bersama-sama. Jangan banyak menghabiskan waktu untuk memikirkan bagaimana menyingkirkan lalang, tapi fokuslah bagaimana tetap bisa bertumbuh sekalipun harus berdampingan dengan lalang. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin lewat lalang yang ada di dalam kehidupan kita, Tuhan ingin mengajarkan sesuatu. Mungkin supaya kita belajar untuk lebih kuat menghadapi tantangan hidup, atau mungkin Tuhan ingin supaya kita belajar untuk lebih peka terhadap pimpinan Tuhan, atau mungkin supaya kita lebih mau peduli dengan kondisi yang ada di sekitar kita. Ada rencana Tuhan yang indah ketika ada lalang yang ada di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, salah satu sifat dari lalang adalah mengecoh dan menyesatkan. Lantaran bentuknya itu sangat identik dengan gandum. Seringkali juga orang terkecoh karena kebanyakan orang hanya melihat apa yang tampak di luarnya, melihat tutur katanya, melihat penampilannya yang menarik, wajah ganteng, wajah cantiknya, berpakaian formal. Seringkali orang terkecoh dengan penampilan. Seringkali orang hanya melihat tampilan luarnya, tapi ternyata setelah berkenalan mereka kaget dengan efek yang dihasilkan. Terkadang ada orang yang terlihat rohani, tutur kata, penampilannya, namun ternyata menikam dari belakang, ternyata mereka malah punya maksud yang jahat. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, yang menjadi pertanyaannya terkadang adalah bagaimana cara kita bisa menghadapi mereka agar kita boleh bertumbuh. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, menghadapi orang yang hidup di dalam kepalsuan, yang memiliki tujuan untuk menghancurkan, sangatlah berat bagi kita. Terkadang kita merasa tidak mungkin membiarkan orang yang demikian. Namun mari kita lihat jawaban dari si tuan ini. Sang tuan menjawab, katanya, biarkanlah mereka tumbuh. Kata biarkanlah dalam bahasa aslinya, kata ini bernuansa, maafkanlah,
ampunilah mereka. Frasa ini sama seperti ketika Yesus berbicara di atas kayu salib di dalam Injil Lukas. Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita tidak punya kapasitas untuk menghakimi mereka. Kita bukanlah orang yang tepat untuk membuat penilaian, bahkan memusnahkan mereka. Manusia hanya terbatas melihat apa yang di depan, tetapi Tuhan melihat jauh ke dalam hati manusia. Keterbatasan manusia melihat hati manusia yang lain, inilah yang membuat kita tidak cocok untuk menilai orang lain. Kita bukanlah orang yang tepat untuk mencabut lalang. Kita bukanlah orang yang tepat untuk menilai, menghakimi manusia. Karena kita bisa saja salah menilai mereka. Hanya Yesus, hanya Tuhanlah yang bisa membedakan dengan jelas. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, suatu kali ada seorang perempuan berusia sekitar 20 tahun maksud saya. Dia tinggal di sebuah daerah yang kumuh, yang terletak di sudut kota. Namun perempuan ini tidak suka tinggal dengan ayahnya, karena ayahnya ini seringkali mabuk-mabukan, alkohol, dan juga meminum obat-obatan terlarang. Dia tidak betah tinggal dengan ayahnya. Dia sehari-hari tinggal tidur di sebuah emperan toko. Yang menemani dia di dalam kesehariannya adalah sebuah Alkitab yang diberikan oleh bibinya. Bapak Ibu, selama bertahun-tahun dia melihat orang keluar masuk gereja setiap hari Minggu. Perempuan ini sungguh rindu apabila suatu saat nanti dia bisa masuk ke dalam gereja dan juga mengalami persekutuan yang indah. Karena setiap hari Minggu dia melihat orang keluar masuk, bersalaman, bersenda gurau, mereka hangat satu sama lain, dan mereka saling mendukung satu sama lain. Akhirnya suatu kali dia memutuskan untuk menabung dan berusaha untuk membeli sebuah baju yang indah supaya ia bisa pakai ke dalam gereja. Setelah lama dia menabung, akhirnya terkumpullah sejumlah uang, dia pergi untuk belanja baju dan memakai di hari Minggu itu. Karena ada keterbatasan untuk berpakaian dan juga untuk merias dirinya, akhirnya dia memberanikan diri masuk ke dalam gereja. Namun satu hal yang mengejutkan, perempuan ini ternyata tidak merasakan kehangatan. Banyak orang melihat dia dengan perasaan yang jijik, dan terkadang orang-orang juga menutup hidung karena mungkin ada bau menyengat yang keluar dari tubuhnya. Selama kebaktian, perempuan ini menangis, Bapak Ibu. Dia menangis, dia merasakan tertolak, namun hatinya tetap tertuju kepada Tuhan, mengikuti ibadah sampai selesai. Singkat cerita, selesai ibadah dia langsung pulang dengan perasaan sedih hati, hancur hati. Karena ternyata apa yang ia bayangkan tidak sesuai dengan realita yang terjadi. Pada waktu dia pulang, ternyata ada satu keluarga kaya yang mengikutinya dari belakang. Keluarga kaya ini suka berbagi dengan anak-anak yang kurang beruntung, suka mengambil anak untuk menjadi anak asuh mereka. Keluarga kaya ini menjumpai perempuan ini, bercakap-cakap, berkenalan, dan berusaha meyakinkan bahwa mereka adalah orang yang baik, yang mau menghidupi perempuan ini. Akhirnya singkat cerita, melalui perkenalan itu, perempuan ini mau untuk ikut dengan keluarga kaya ini. Keluarga kaya ini merawat dengan baik, lalu kemudian perempuan ini disekolahkan di sebuah sekolah teologi. Dan ternyata perempuan ini sangat sukses studi teologinya. Pada saat itu setelah keluar dari sekolah teologi, dia menjabat sebagai direktur pelayanan anak dari sebuah gereja besar dan memiliki program penjangkauan tunawisma. Bapak Ibu, mungkin di hadapan orang, wanita ini atau perempuan ini tampak seperti lalang, tapi ternyata dia adalah gandum yang terbaik. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, oleh sebab itulah jangan pernah kita menghakimi siapa gandum,
siapa yang lalang. Di antara kita tidak ada satupun yang memiliki kapasitas demikian selain daripada Yesus sendiri, Tuhan kita. Tugas kita saat ini mengasihi mereka, menjangkau mereka, dan kita mau supaya mengampuni mereka yang tidak tahu apa yang mereka perbuat. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di hari penghakiman nanti, kita tidak akan berhadapan dengan manusia yang hanya dibatasi oleh ruang dan waktu. Kita tidak bisa bersandiwara lagi, kita akan terbuka di hadapan Tuhan. Kita berhadapan dengan Hakim, Allah yang Maha Tahu, Allah yang Maha Hadir, Allah yang tahu luar dalam kita. Pada hari penghakiman itu semuanya akan tampak jelas. Bapak Ibu, di manakah kita saat ini? Sebagai apakah kita saat ini? Lalang atau gandum? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pada hari ini kita juga turut bersama-sama merayakan hari jadi BPK Penabur yang ke-70. Sudah 7 dasawarsa Tuhan memimpin badan pendidikan ini. Tidak mudah bagi sebuah instansi pendidikan Kristen untuk bisa bertahan sampai begitu lama. Mengingat ada beberapa yayasan pendidikan Kristen yang juga mulai jatuh, mereka mulai tidak tahu arah tujuannya kemana. Merupakan satu anugerah Tuhan apabila Penabur bisa sampai usia yang ke-70 ini. Bagi para guru-guru tenaga pendidik, kita perlu angkat topi bagi mereka setinggi-tingginya. Menjadi tenaga pendidik tidaklah mudah, Bapak Ibu. Mungkin bagi para orang tua yang saat ini terlibat di dalam mendidik anak mereka secara online, orang tua mungkin menyadari ternyata didik anak gak gampang gitu ya, ngajarin anak gak mudah. Mungkin anak-anak kita juga mengeluh Bapak Ibu, karena apa? Ternyata papa mama itu lebih galak daripada guru yang ada di sekolah mereka. Ternyata kalau papa mama ngajar itu lebih menakutkan gitu ya daripada guru-guru yang ada di sekolah. Bapak Ibu, saya pun juga pernah menjadi tenaga pendidik dan saya merasakan itu hal yang tidak mudah. Mendidik anak-anak, memperhatikan mereka, dan juga membimbing mereka. Bapak Ibu, dunia di sekeliling kita ini tidak kekurangan orang yang baik, tetapi orang yang peduli sepertinya kita sangat membutuhkannya. Oleh sebab itu tema berani berubah semakin peduli dan berbagi sangatlah relevan bagi keseharian hidup kita. Karena di sekitar kita mungkin banyak orang baik, tapi kalau orang yang peduli mungkin sangat jarang sekali kita temui. Padahal ketidakpedulian itu merupakan salah satu tragedi kemanusiaan yang luar biasa. Sebut saja contohnya tragedi kapal Titanic, Bapak Ibu. Saya membaca ternyata pada waktu kapal Titanic setelah sesaat menabrak gunung es, sekitar kapal Titanic itu kurang lebih 20 km, ada kapal layar dari California. Kapal layar ini sebenarnya menangkap kembang api yang ditembakkan dari kapal Titanic. Tapi mereka menyangka kembang api itu hanyalah selebrasi, Bapak Ibu. Bukanlah suatu tanda pertolongan atau SOS. Makanya mereka tidak peduli akan tanda itu. Padahal itu adalah tanda mereka membutuhkan pertolongan. Andai kata kapal dari California, kapal layar ini mau mendekati kapal Titanic ini, pasti banyak orang yang bisa diselamatkan. Bapak Ibu, ketidakpedulian merupakan tragedi kemanusiaan. Mari kita berani berubah, lebih peduli dan mau berbagi. Ada satu video yang menarik tentang kehidupan guru di mana ia mau peduli berbagi hidup dengan muridnya. Finally, of course, it makes sense of it, so it involves interpreting.
What happened, Edwin? I'm really very tired. Really. Thank you for dinner, Mrs. Strong. You're welcome. You can treat me when you're successful. Mrs. Chong. It's time for dinner. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita menyadari sebagai tenaga pendidik, sebagai guru-guru atau yayasan pendidikan, kita tidak akan langsung mendapatkan hasil tuaian kita. Kita hanyalah menabur. Sesuai nama penabur, kita semua adalah penabur yang menaburkan benih yang baik di ladang dunia ini. Mari kita tetap menjaga, merawat, memelihara apa yang sudah ditaburkan. Biarlah kita boleh menuai apa yang baik. Mari kita juga berani untuk berubah, semakin peduli dan berbagi. Mengingat dunia kita sekarang ini adalah ladang yang begitu luas, begitu banyak ilalang yang mungkin tumbuh di sekitar kita. Mari kita mau berubah, semakin peduli, berbagi bagi sesama yang membutuhkan. Di ayat yang ke-43 di sana dikatakan, pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Selamat ulang tahun bagi BPK Penabur yang ke-70. Selamat bertumbuh, berani berubah, semakin peduli, dan berbagi. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin. Bersama dengan umat Allah, masa lalu, masa kini, dan masa depan, dan mengingat akan baptisan kita, marilah kita bersama-sama memperbarui iman percaya kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin.
BPK Penabur telah berdiri sejak tanggal 19 Juli tahun 1950. Sudah 70 tahun BPK Penabur melayani pendidikan di Indonesia. 70 tahun bukanlah perjalanan yang singkat. Sudah banyak rekam jejak yang dilakukan oleh BPK Penabur. Sudah banyak alumni yang saat ini mengabdi pada gereja, bangsa, dan negara. Sungguh adalah sebuah kebesaran Tuhan bagi BPK Penabur. 70 tahun belumlah cukup. Kita masih akan terus melangkah maju untuk mewujudkan BPK Penabur menjadi lembaga pendidikan Kristen unggul dalam iman, ilmu, dan pelayanan. Keluarga besar BPK Penabur akan terus bergerak untuk menjadi lebih baik dari waktu ke waktu. Akan terus-menerus memperbaiki kualitas pelayanannya agar semakin mampu mengembangkan potensi peserta didik secara optimal melalui pendidikan dan pengajaran bermutu berdasarkan nilai-nilai Kristiani. Sebagai generasi sekarang ini, keluarga besar BPK Penabur di 15 kota bersatu hati untuk melanjutkan perjalanan yayasan ini. Dengan tekad kuat untuk mewujudkan BPK Penabur yang berani berubah untuk menjadi semakin peduli dan berbagi. Bertekad kuat untuk menyiapkan generasi yang terbaik bagi kemuliaan Tuhan dan Indonesia tercinta. Selamat ulang tahun yang ke-70 BPK Penabur. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Lihat Tuhan berkarya di bumi Indonesia.
Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami bersyukur kepada Tuhan untuk BPK Penabur yang boleh merayakan hari jadinya yang ke-70. Kami bersyukur untuk segala penyertaan Tuhan bagi BPK Penabur. 70 tahun merupakan usia yang tidak muda lagi. Kami terus berdoa, kiranya BPK Penabur menjadi salah satu badan pendidikan yang dapat menjangkau lebih banyak orang di tengah ladang dunia ini. Ya Tuhan, berkati untuk setiap yayasan, ketua, dan juga tenaga pendidik. Kiranya Tuhan yang akan memakai setiap mereka untuk menjadi alat di tangan Tuhan, mendidik anak-anak, menyampaikan kabar baik, dan membawa pengharapan bagi anak-anak yang membutuhkan. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan ya Tuhan untuk setiap diri kami yang masih tinggal di dalam dunia ini. Kami seringkali berhadapan dengan lalang-lalang yang ada di sekeliling kami, dan seringkali kami tidak tahu bagaimana cara menghadapinya. Ya Tuhan, berikan kami hati yang mau peduli, hati yang mengasihi mereka, yang tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah Tuhan tetap kuatkan dan teguhkanlah hati kami. Jangan biarkan kami menjadi tawar hati di tengah dunia ini. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga mau berdoa menyerahkan untuk pandemi COVID-19 ini. Kiranya Tuhan berbelas kasihan bagi dunia kami. Kiranya pandemi ini boleh terselesaikan dengan baik, dengan pertolongan daripada Tuhan sendiri. Kami juga terus mendukung dalam doa untuk tenaga medis, orang-orang yang membantu para pasien COVID-19 ini. Biarlah Tuhan kuatkan mereka, berikan mereka kesehatan ekstra dan stamina ekstra di dalam menangani para pasien. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi keluarga korban yang ditinggalkan. Kiranya Tuhan juga berikan kekuatan dan penghiburan bagi mereka. Dan kami juga berdoa ya Tuhan untuk gereja kami, untuk persiapan memasuki kebaktian on-site. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah Tuhan sediakan memberikan hikmat bagi pengurus gereja, majelis, hamba Tuhan di dalam menentukan hal-hal untuk jemaat dapat kembali beribadah. Dan kami juga berdoa untuk tim gugus COVID, biarlah mereka juga dapat diberikan hikmat mengatur, menjalankan tugas dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan ya Tuhan setiap diri kami. Mungkin di antara kami menghadapi pergumulan di dalam perekonomian karena terdampak pandemi ini. Ya Tuhan, berikan kami jalan keluar yang terbaik. Berikan kami kemampuan untuk boleh beradaptasi dengan baik dengan situasi kondisi yang tidak mudah ini. Kami mohon kiranya hikmat daripada Tuhan turun atas kami. Kiranya kami boleh menemukan hal yang dapat membantu perekonomian kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan ya Tuhan untuk kami yang mungkin sedang dalam kondisi lemah tubuh. Biarlah Tuhan juga kuatkan. Kiranya Engkau menjamah dan Tuhan boleh menguatkan fisik dan stamina kami di tengah pandemi ini. Terima kasih ya Tuhan, kami sungguh yakin dan percaya Engkau adalah Allah yang peduli, Allah yang mengerti setiap masalah persoalan hidup kami. Kiranya Tuhan, Engkau tetap beserta dengan kami melewati badai kehidupan ini. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa untuk pemerintahan kami. Biarlah Tuhan juga berikan hikmat bijaksana bagi para pemimpin kami dari pusat, daerah sampai dengan ke pelosok. Kiranya mereka boleh tetap menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk kami rakyat Indonesia yang hidup dan tinggal di Indonesia. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan setiap doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa demikian yang akan kami nyanyikan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu.
ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan jangan biarkan kami jatuh di dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Kemuliaan selamanya. Umat Tuhan yang terkasih, dengan sukacita marilah kita memberikan persembahan syukur kepada Tuhan. Dan firman Tuhan di dalam Mazmur nomor 86 ayat 12 tertulis, Aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan Allahku dengan segenap hatiku, dan memuliakan namamu untuk selama-lamanya. Bapak Ibu dapat menyampaikan persembahan dengan memasukkan ke dalam amplop persembahan dan menyerahkan ke gereja pada kesempatan yang terdekat, atau dapat juga melalui transfer ke nomor rekening BCA 521-033-5899 atas nama GKI Jabar Harapan Indah. Atau dapat juga persembahan disampaikan melalui aplikasi dompet elektronik seperti GoPay, OVO, Dana, Link Aja, Go Mobile, SoPay, Pay, dan sebagainya dengan menindai QRIS yang ada di layar ini. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa
Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur atas berkat yang Engkau limpahkan kepada kami, baik sebagai pribadi, keluarga maupun gereja. Di dalam setiap peristiwa, baik yang menyenangkan maupun tidak menyenangkan, Engkau senantiasa menyertai kami. Sungguh, tiada terukur kasih setiamu bagi kami ya Tuhan. Dan pada saat ini kami membawa persembahan syukur kepadamu. Terimalah ya Tuhan, dan kuduskanlah persembahan syukur kami ini. Ajarilah kami untuk peduli dan mau berbagi kepada sesama kami yang membutuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, marilah kita pergunakan hidup kita yang telah Tuhan taburkan dengan kebaikan. Berubahlah oleh pembaruan budimu dan hatimu dengan bersandar pada hikmat Tuhan. Beritakanlah kasih-Nya yang besar dengan peduli dan berbagi kepada sesama. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Kembalilah dengan sejahtera dan marilah menerima berkat dari Tuhan. Kasih yang besar dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus memenuhi seluruh kehidupan kita dan memberikan keberanian kepada kita untuk semakin peduli dan berbagi, melakukan kasih kepada sesama dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.